لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وتمجيدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المجتبى اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Sadatina al-kiram, para alim ulama, para masyayikh, para asyatid, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta segenap jajaran pengurus yang kami hormati, para tuan guru, para cerdik pandai dan para dermawan, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati, diberkahi, diampuni, dilindungi serta diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirannya. Wabil khusus pada saat ini Allah yang telah mengembalikan ruh kita dari kematian kecil kita, dan Allah yang telah menggerakkan kita, melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan di tempat yang mulia ini akan menjadikan sebab yang kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda kita, suri tauladan kita, penolong serta pemberi syafaat kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada kita semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan sholawat dan salam itu kita sebagai umat yang penuh mahabbah kepadanya dan juga kelak mendapatkan syafaat dan pertolongannya, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu ayah bunda yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan kajian aqidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah terkait tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mari sama-sama kita lantunkan sifat 20 yang wajib bagi Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrah irada ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan alima
Mudah-mudahan sifat-sifat ini kita ajarkan kepada putra-putri kita, sehingga mendarah mendaging dalam dirinya dan dalam jiwanya, sehingga menjadi orang-orang yang ma'rifah billah, yang mengenal sifat-sifat Allah. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita terkait tentang sifat yang kedua, sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua itu adalah sifat qidam. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Jadi hukumnya wajib bagi kita mengetahui bahwa Allah itu mempunyai sifat qidam, dan ini wajib bagi hak Allah Ta'ala. Wajib artinya la yumkinu adamuhu. Sifat ini itu tidak mungkin tidak ada pada diri Allah. Ini bahasan 5 sifat ke depan disebut sifat salbiyah. Jadi sifat 20 Allah itu dibagi menjadi 4: nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kalau sifat wujud yang sudah kita bahas itu adalah nafsiyah, sifat kedirian. Jadi sifat kedirian ini hanya satu, wujud. Wujud Allah itu ada zatnya. Walaupun zatnya ini tidak boleh kita persamakan dengan apapun. Zatnya ini ada dalam diri Allah, dan Allah memang nempel dengan zatnya, sehingga memang disebut sifat nafsiyah, kedirian. Nah, 5 sifat yang ke depan nanti sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. 5 sifat ini disebut sifat salbiyah. Karena dengan 5 sifat ini maka Allah mengungguli dan Allah menghilangkan sifat-sifat 5 ini yang tidak ada dalam makhluknya. Kalau sifat wujud ini bisa dibandingi oleh makhluknya dengan sifat maujud. Tapi ketika sifat tidak, yang maknanya adalah Allah itu adalah maha terdahulu, jadi tidak ada makhluknya yang menyamai sifat tidak, sehingga sifat ini disebut salbiyah, yang mengalahkan sifat-sifat lain, mengalahkan makhluknya dengan sifat tidak ini. Makanya disebut salbiyah, sifat yang mengalahkan tentang sifat-sifat yang lainnya yang terkait dengan makhluknya. Jadi tidak ini maknahu annahu ta'ala la awwala lahu. Makna daripada sifat tidak ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang mengawalinya. Jadi Allah itu yang paling awal, sehingga tidak ada yang awalnya itu melebihi Allah. Jadi bagi Allah itu yang paling awal itu Allah, sehingga tidak ada apapun, siapapun dari makhluknya yang mendahului Allah, ataupun apapun yang mendahului Allah. Nah, ini ada pertanyaan yang seringkali menggelitik, Pak. Terus kalau Allah itu adalah tidak terdahulu, sebelum alam semesta ini Allah menciptakan apa? Allah ngapain? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kalau dilihat dari tekstual pertanyaannya, ini tidak layak dipertanyakan. Karena apa? Karena kata-kata sebelum alam semesta itu berarti seolah-olah ada waktu. Waktu itu adalah makhluk daripada makhluk Allah. Allah yang menciptakan waktu. Dan waktu itu mulainya kapan? Mulai ada alam semesta, itulah ada waktu. Jadi sebelum ada alam semesta itu belum ada waktu. Maka ketika kita bertanya sebelum alam semesta Allah menciptakan apa? Berarti Allah itu terkait dengan waktu.
Padahal Allah itu tidak terkait dengan apapun dan tidak terkait dengan siapapun. Itu nanti bahasanya adalah sifat qiyamuhu binafsi. Jadi qiyam itu Allah yang terdahulu, sehingga tidak ada makhluk apapun yang mendahului Allah. Itulah qiyam. Kalau dalil atau nas di dalam Al-Quran yang disebut sebagai dalil naqli atau dalil syar'i, itu jelas di dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Huwal awwal, dialah Allah yang paling awal atau yang maha awal. Wal akhir, yang paling akhir atau yang maha akhir. Wal zahir, yang maha mengetahui yang zahir. Wal batin, dan maha yang mengetahui yang batin. Ya, ini wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Ini Al-Hadid ayat yang ketiga ini sebagai dalil naqli atau dalil syar'i. Kalau penegakan dalil secara akal, secara dalil silogisme, hipotesis atau secara akal itu seperti apa? Maka di sini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang awal, ya, maknanya tidak ada yang mengawali Allah, karena Allah itu yang paling terdahulu. Ailam yasdik wujuduhu ta'ala adamun, wujudnya Allah itu tidak dimulai ketiadaan. Ya, maka penegakan dalilnya seperti apa? Wal dalilu ala dzalika, dalil atas demikian secara akli, ay wa kayfiyatu iqamati dalil ala wujubil kitab, yakni annahu ta'ala at-taqula annahu ta'ala law lam yakun qadiman lakana hadithan. Andai saja Allah itu tidak bersifat qadim, maka Allah itu bersifat kudus. Karena kebalikan daripada qadim, awal itu adalah al-qudus. Al-qudus itu baru tercipta, baru diciptakan. Artinya ada masa-masa penciptaannya. Nah ini, ya makanya untuk menegakkan dalilnya mana secara akal. Kalau Allah itu tidak bersifat tidak, berarti Allah itu bersifat sebaliknya, yakni kudus. Kudus itu Allah adalah baru diciptakan atau baru tercipta. Nah ini. Kenapa demikian? Karena antara tidak dan kudus ini di sini, ya, illa wasitota bainahuma. Antara tidak dan kudus ini tidak ada celah di antara keduanya. Orang itu kalau disebut, kalau nggak besar kecil, kalau nggak tinggi pendek. Antara tinggi dan pendek ini tidak ada celah. Sama ketika qadim kudus. Allah itu kalau tidak qadim berarti kudus. Allah itu kalau tidak terdahulu berarti Allah itu baru ada, atau ada yang mengadakan, atau ada yang menciptakan. Karena dua sifat ini tidak ada celah. Ya, seperti itu. Kita ini kalau nggak kenyang lapar, kan begitu. Kalau nggak siang malam, ini tidak ada celah dua sifat ini. Maka inilah idla wasitota bainahuma lakin kaunuhu haditsan muhalun. Seandainya Allah itu hadis, kudus, baru tercipta, atau ada yang menciptakan, ini muhal. Muhal itu la yumkinu wujuduhu, tidak mungkin ada pada diri Allah kalau Allah itu adalah kudus, ada yang menciptakan. Nah ini. Kenapa demikian? Nah ini. Wa annahu law kana haditsan lahtaja ila muhditsin.
Allah itu muhal, kagak bakalan kudus atau hadis, kagak bakalan ada yang menciptakan. Kalau Allah itu adalah hadis atau kudus, maka Allah itu butuh yang menciptakan. Nah ini, kalau dikatakan Allah itu ada yang menciptakan, berarti Allah butuh orang yang menciptakan atau butuh sesuatu yang menciptakan. Ini. Nah, kalau Allah butuh yang menciptakan, maka yang menciptakan Allah ini butuh lagi yang menciptakan, butuh lagi yang menciptakan. Sama seperti kita. Kita punya anak, punya putra putri. Putra putri ini butuh yang melahirkan. Kita yang melahirkan, butuh yang melahirkan lagi. Ayah bunda kita butuh yang melahirkan kita lagi, yakni kakek nenek kita butuh yang melahirkan lagi, ibunya kakek nenek butuh yang melahirkan lagi, yakni kakeknya kakek nenek dan seterusnya. Ini tidak akan pernah ada habisnya. Makanya apabila dikatakan bahwa Allah itu adalah hadis, Allah itu adalah baru diciptakan atau ada yang menciptakan, tercipta oleh sebab sesuatu, maka ini ya penegakan dalilnya seperti itu. Nanti ada terus yang menciptakan lagi, tidak sampai tidak bakalan selesai. Ya, ini. Walau hadatsa binafsihi, nah ini. Atau seandainya Allah ini tercipta dengan sendirinya, misalkan, makanya di sini disebut Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya menyatakan apabila Allah itu tercipta dengan sendirinya, maka lazima istima'un naqidain, maka akan terkumpul yakni dua sifat yang saling bertentangan. Andai saja Allah itu tercipta dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan misalnya, maka ini akan ada sifat namanya an-naqidain, yakni dua sifat atau dua hal yang bertentangan. Nah ini kaidah. Yakni kaidah ini sifat yang bertentangan itu wa huma al-musawat wa rujhani. Ada kalanya kalau Allah itu adalah tercipta dengan sendirinya, pasti akan ada Allah itu lebih dari satu, karena bisa tercipta dengan sendirinya. Kalau Allah lebih daripada satu, maka akan ada yang namanya ar-rujhani, ada saling mengungguli. Ada kalanya Allah A ini lebih tinggi, Allah B lebih pendek, atau lebih hebat, Allah B lebih gak bisa, dan sebagainya. Ini ada ar-rujhani. Atau kalau tidak begitu, ya al-musawah akan sama-sama. Allah A dengan Allah B akan sama. Nah ini penegakan dalilnya seperti itu. Nah, ketika Allah itu kudus atau barang atau sesuatu itu adalah tercipta dengan sendirinya, maka akan terjadilah an-naqidaini, dua hal yang saling bertentangan antara al-musawah wa rujhan, yakni antara persamaan A sama dengan B atau ar-rujhan, ya saling mengungguli, A lebih unggul dari B atau B lebih unggul daripada A. Nah ini seperti itu. Maka yang demikian ini, walakin huwa, tetapi yang demikian ini, ya al-ihtiyajuhu ta'ala ila muhdithin, butuhnya Allah terhadap orang yang menciptakan atau Allah tercipta dengan sendirinya itu muhalun, yakni muhal. Muhal itu hal yang mustahil atau tidak mungkin ada, tidak mungkin wujud seperti itu Allah itu. Makanya ini ya, karena memang ketika Allah itu butuh yang menciptakan, illau ihtaja ila muhdithin la taja ila muhdithuhu, maka butuh kepada yang menciptakan lagi. Ila muhdithin aidan, butuh lagi kepada yang menciptakan lagi. Dan ini falazima ad-dawru awit tasalsul, akan berjalan hukum namanya daur tasalsul. Daur tasalsul itu lingkaran rantai. Si A diciptakan si B, si B diciptakan si C, si C diciptakan si D, dan sebagainya akan terus beruntun. Nah ini ya, itu namanya daur tasalsul. Sama seperti ketika tikus
dimakan ular, ular dimakan apa, nanti dimakan apa, dimakan apa, kan ada perputaran rantai makanan. Kalau ini mah, ini ada rantai nasab. Kalau memang Allah itu diciptakan oleh sesuatu atau oleh seseorang, maka yang menciptakan ini butuh yang menciptakan lagi, akan butuh yang menciptakan lagi, dan tidak akan pernah selesai. Makanya di sini ya, Allah itu bersifat qadim terdahulu. Jadi muhal atau tidak mungkin, tidak masuk akal apabila Allah itu adalah kudus, ada yang menciptakan. Nah ini, jadi penegakan dalilnya ini agak unik ya. Jadi tidak mungkin ada daur tasalsul terkait dengan wujudnya Allah ya. Maka di sini wahuma muhalani, lingkaran rantai ya, dari yang menciptakan itu yang sedemikian ini disebut muhal kedua-duanya. Ai la yumkinu wujuduhuma, yakni tidak mungkin wujudnya. Nah ini. Maka wahaitu wajabalahu ta'ala al-idamu, maka sekiranya ketika Allah itu wajib baginya sifat tidak, maka otomatis maka istihala alaihi didduhu muhal, atau tidak mungkin Allah itu mempunyai sifat lawannya. Lawan daripada sifat tidak itu adalah kudus ya. Kalau kemarin kita bahas lawan daripada wujud itu adalah ada. Allah itu ada, wajib. Maka ketika ada, maka Allah itu muhal, ada pakai air itu namanya tidak wujud atau tidak ada. Nah sekarang ketika Allah itu wajib, hak bagi hak Allah itu adalah tidak terdahulu, maka hukumnya itu adalah muhal ketika Allah itu adalah kudus, ada yang menciptakan atau tercipta ya, ini baru tercipta. Maka inilah penegakan dalil secara akli bahwa Allah itu bersifat tidak ya. Nah, kita ulangi, Allah bersifat tidak, yang artinya la awwala lahu, tidak ada yang mengawali Allah, karena Allah itu terdahulu. Dalil naklinya jelas, surah Al-Hadid ayat yang ketiga, wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu dalil nakli. Nah ini perlu kita ketahui dan wajib kita ketahui, karena hukumnya memang kita wajib makrifat kepada Allah. Penegakan dalil akli, andai saja Allah itu tidak, maka Allah itu bersifat namanya kudus atau hadis. Allah itu tercipta, baru tercipta, atau ada yang menciptakan. Maka ketika Allah ada yang menciptakan ini, akan berlaku sifat naqidaini. Ada dua hal yang saling bertentangan ya. Apabila memang Allah itu tercipta dengan sendirinya, bisa jadi Allah itu ada bermacam-macam, ada bilangan. Yang satu mengungguli yang lainnya, atau yang satu sama dengan yang lainnya. Ini disebut al-musawah war-rujha. Kalau ini yang demikian seperti ini, maka tidak mungkin ya, tidak mungkin ketika Allah itu kudus, ketika Allah itu ada yang menciptakan, akan berlaku namanya ad-daum wat tasalsul. Akan ada lingkaran mata rantai. Allah diciptakan oleh A diciptakan oleh B, diciptakan oleh C, dan terus tidak akan pernah ada selesainya. Makanya disinilah hukum wajib bagi Allah bahwa Allah itu bersifat tidak terdahulu, sehingga tidak tercipta dari siapapun dan tidak tercipta oleh siapapun, dan bahkan terciptanya Allah ini tidak, bahwa Allah ini terdahulu, tidak ada yang menciptakan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah ya, Allah tidak tercipta oleh siapapun dan tidak diciptakan oleh apapun. Karena tidaknya Allah, kalau Allah tercipta berarti Allah tidak. Kalau Allah tidak berarti terdahulu ya. Kalau terdahulu tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat,
tidak terkait dengan zaman dan sebagainya. Iya. Makanya ketika ada pertanyaan seperti itu yang terkait dengan waktu, apa yang diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta? Allah sebelum alam semesta ini, ya, sebelum alam semesta ini, kalau mau dijawab, ya ini pernah saya sampaikan ketika pertemuan yang lalu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesibukannya, Allah memandang zatnya dalam kesibukan. Allah dalam kesibukannya ini, ya, itu tidak bisa disebut, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diimajinasikan. Inilah yang disebut oleh Nabi, sebelum terciptanya alam, Allah itu fil ama, al-ama. Al-ama ini maknanya, makna secara bahasa itu adalah dalam kekosongan, sehingga tidak bisa disebut, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dibayangkan. Pokoknya tidak ada yang bisa, karena keterbatasan manusia sebagai makhluk yang lemah. Jangankan Allah, kenikmatan-kenikmatan surga saja disebut oleh Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala qalbi basharin khatarat. Kenikmatan surga itu sendiri, Pak, tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa diimajinasikan dengan hati, tidak bisa. Dan tidak pernah mata ini memandang, tidak pernah telinga itu mendengarkan seperti apa nikmatnya. Itu tidak bisa dibayangkan. Itu baru kenikmatan surga. Sebagaimana kebalikannya, siksa-siksa neraka itu seperti itu juga. Misalkan kita ini membayangkan pedihnya seperti ini, pedihnya seperti ini. Ini hanya bayangan-bayangan yang tidak serupa dengan nanti benar-benar siksa di neraka seperti itu. Sama ketika kita berbicara tentang anggur, ini nanti di surga anggur seperti ini. Oh tidak, jauh. Oh nanti buah pepaya seperti ini, buah pisang seperti ini, jauh. Tidak seperti itu. Jadi beda dengan apa yang dibayangkan oleh manusia. Ya, jadi itulah sifat tidak Allah, bahwa Allah itu terdahulu sehingga tidak ada yang mendahuluinya. Allah itu terdahulu sehingga tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang melahirkannya, tidak ada yang mengunggulinya. Ya, jadi teori-teori an-naqidah ini, dua hal yang saling bertentangan. Ketika Allah itu terwujud dengan sendirinya, ya, terwujud dengan sendirinya, berarti ini Allah itu pernah tidak terwujud. Maka ini adalah kata-kata yang batil. Misalnya dikatakan, siapa yang menciptakan Allah? Allah terwujud dengan sendirinya. Artinya berarti Allah itu pernah tidak wujud sehingga Allah terwujud. Makanya ini hati-hati. Banyak kalimat-kalimat yang seringkali dilontarkan, yaitu dengan cara-cara kita ini tidak memahami hakikat-hakikat kalimat itu, sehingga bisa menjadikan akidah-akidah kita ini nanti bisa tergerus, Pak. Ya. Nah ini makanya kita harus berhati-hati. Itu yang kedua, sifat tidak. Yang ketiga, karena masih banyak waktu, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa. Wajib bagi hak Allah Ta'ala itu al-baqa, yakni sifat kekal. Allah itu kekal, baqa, langgeng kalau bahasa umumnya mah, bahasa lumrah. Ya, ini sifat bagi Allah baqa ini termasuk salbiyah. Salbiyah itu mengalahkan yang lainnya. Jadi baqa hanya bagi Allah, tidak bagi selainnya. Maka selain Allah itu fana. Fana itu akan hancur, akan lebur, akan musnah. Ya, makanya inilah sifat baqa ini masuk salbiyah, karena yang mempunyai baqa itu hanya Allah. Selain Allah tidak memiliki baqa. Ya. Wa ma'nahu, adapun maknanya sifat baqa itu annahu ta'ala la akhira lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada akhirnya. Kalau tidak ada awalnya. Kalau baqa tidak ada akhirnya. Jadi ini
saling berkaitan antara qidam dan baqa. Nanti sama dengan sifat Allah yang sama berkaitan itu antara qudrah dan irodah. Ya, makanya antara qidam dan baqa ini saling berkaitan. Qidamnya Allah oleh sebab Allah itu tidak ada permulaannya. Bapaknya Allah oleh sebab Allah itu tidak ada akhirnya. Jadi ini disebut la awwala wala akhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya ini. Kalau disebut langgengnya surga, pasti ada awal, ada akhir. Di dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa surga, neraka itu langgeng. Khalidina fiha abadan abadan. Langgeng di dalamnya, ditambahkan lagi sudah langgeng abadan abadan, selama-lamanya. Masya Allah. Nah ini dalam konteks waktu menurut manusia. Tapi ketika dalam konteks menurut Allah, langgeng di sini tidak hakiki, karena selain Allah itu semuanya akan fana, akan lebur, akan hancur, akan musnah. Makanya apabila ditanyakan surga itu kekal atau tidak, jawabannya gimana? Kekal atau tidak? Kekal menurut manusia, tapi tidak menurut Allah. Akhirat itu kekal atau tidak? Kekal menurut manusia, tidak menurut Allah. Ya, makanya seperti ini. Saya punya masker. Masker ini saya bikin 5 tahun awet, atau saya bikin sehari robek, bisa nggak Pak? Menurut yang punya masker. Allah ketika menggenggam alam semesta ini, mau dihancurkan besok atau mau dihancurkan kapan, itu terserah Allah. Tapi menurut manusia, informasi di dalam Al-Quran itu adalah langgeng, akhirat itu langgeng, dunia itu fana, sementara. Kan begitu ya? Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kekal, bapak. Ini menurut manusia, tapi tidak menurut Allah yang menciptakan alam semesta. Ya, makanya kalau dikatakan jam tangan ini dengan gelas, ini lebih lama mana kira-kira? Lebih mana lagi? Ini lebih kekal mana? Lebih kekal mana? Kalau ini secara umum, secara teori lebih kekal jam, lebih awet, karena ini bisa pecah, ini tidak bisa. Tapi kalau menurut saya, ini bisa saya hancurkan besok pagi, ini saya biarkan. Berarti awet mana? Awet gelas. Ini lebih tergantung siapa yang punya. Makanya dinosaurus Pak, dinosaurus itu dulu pemakan manusia, pemakan apapun. Tapi kenapa sampai saat ini sudah tidak ada dinosaurus? Manusia yang dimakan masih awet. Ayam dengan manusia, ayam dimakan manusia, ayam dimakan harimau, harimau dengan ayam, sampai saat ini awet mana? Awet ayam. Padahal logikanya ayam itu dimakan harimau akan cepat habis. Tapi kenapa harimaunya yang cepat habis? Nah disinilah ada berlaku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu ya akan mampu, ya tergantung Allah mentakdirkannya. Bisa jadi ya kalau kita menurut ilmuwan ada namanya relativitas waktu. Waktu menurut kita dengan menurut orang lain beda. Makanya ketika di dunia, waktu di dunia dengan di akhirat berbeda. Ada keterpautan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Waktu di dunia dengan di akhirat itu keterpautan selisihnya itu 1000 tahun. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ini makanya kenapa akhirat itu dikatakan kekal, oleh sebab satu akhirat
hari itu disebut di dunia ini adalah 1000 tahun. Makanya wajar ketika dikatakan kekal. Ya, ini luar biasa. Makanya kita hidup di dunia ini kalau dikorelasikan dengan waktu akhirat itu kurang lebih hampir 2 jam. Kalau hidup 80 tahun saja, ya berarti nggak ada 2 jam, Pak, hidup di dunia ini. Betapa singkatnya dunia ini. Ya, makanya inilah jamaah dirahmati Allah. Jadi kekal bagi Allah ini mutlak, hakiki. Tapi kekalnya surga, kekalnya neraka, kekalnya akhirat ini tidak mutlak. Karena satu ketika nanti Allah akan menghancurkan semuanya sehingga tidak tersisa makhluk, yang tersisa itu hanya Allah. Ya. Ini di dalam Al-Quran Allah pernah menyeru, limanil mulkul yaum. Ayo, pada hari ini siapa yang punya kerajaan? Limanil mulkul yaum. Gak ada yang jawab karena di situ gak ada manusia, gak ada makhluk lain selain Allah. Yang ada hanya Allah. Limanil mulkul yaum, ini diterangkan di dalam Al-Quran. Ayo, siapa yang hari ini punya kerajaan? Siapa yang jadi raja? Gak ada yang jawab, Allah sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahhar. Hari ini semuanya adalah kepunyaan Allah Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa. Itu nanti seperti itu, setelah semuanya musnah, gak ada. Jadi nanti hanya tinggal Allah yang Esa, Allah yang satu. Selain Allah gak ada, semuanya musnah. Makanya inilah kalau kita mengamati dalil secara nahli di dalam surah Ar-Rahman yang sering kita baca, ayat 26 dan ayat 27. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu nanti akan musnah, akan sirna, akan hancur, fan. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan kekal dan Tuhanmu Dzul Jalali yang mempunyai keagungan, wal ikrami dan mempunyai kemuliaan. Semua akan musnah. Kalau dikatakan semua tanpa ada pengecualian, kira-kira surga musnah enggak? Musnah. Alam semesta akan musnah. Surga itu di alam semesta atau di luar alam semesta? Ayo, ini pertanyaan yang sangat menggelitik. Surga, neraka itu ada di alam semesta atau di luar alam semesta? Di dalam alam semesta. Dalilnya mana? Dalilnya ketika Rasulullah Mi'raj yang masih ada dalam ruang lingkup alam semesta, Rasulullah sempat berjalan-jalan ke surga, sempat berjalan-jalan melihat neraka. Ini bukti bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, gak tahu berada di planet atau mungkin di galaksi lain di luar galaksi Bima Sakti yang bisa ditembus oleh kecepatan cahaya. Ya ini kalau kita berbicara logik, karena memang agama itu bagian daripada logik sebagian, walaupun ada yang memang di luar logik yang kita ini suruh mengikuti sabit nawa'atokna, tapi ada yang bagian-bagian daripada logik rasional. Ya, surga itu Rasulullah sudah pernah ketemu, jadi bukan cerita, bukan angan-angan, bukan fiktif. Ya, apalagi dikatakan dongeng, bukan. Ya, inilah para jemaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika berbicara batok kekal, ini mutlak kekalnya Allah. Tidak seperti apa yang kita anggap, apa yang kita gambarkan, ya. Makanya seperti itu. Walaupun nanti pada akhirnya semuanya itu akan musnah, hanya Allah, ya. Jadi maknanya Allah itu tidak ada yang mengakhirinya,
atau yang lebih akhir daripada Allah, karena Allah itu maha akhir ya, dan maha awal. Ay la yalhaqu wujudahu adamu, yakni tidak akan dijumpai di dalam wujudnya Allah ketiadaan. Allah nggak mungkin nanti tiada, Allah nggak mungkin nanti sirna, nggak mungkin Allah itu nanti satu ketika nggak ada, itu nggak mungkin. Itu yang dimaksud Allah itu la akhiralahu, tidak ada akhirnya Allah itu. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil atas yang demikian itu, penegakan dalilnya adalah annahu law lam yajib lahu al-baqa', sesungguhnya andai saja Allah itu tidak wajib baginya sifat baqa, maka la amkana ayyakuna faniya, maka pastilah Allah itu mempunyai sifat fana atau lebur atau binasa. Lakin imkanul fana'i lahu muhal, tetapi kemungkinan Allah itu bersifat fana, bersifat binasa, bagi Allah itu adalah muhal, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kenapa demikian? Idlau kana faniya, jika memang Allah itu adalah fana, lebur, binasa, maka lakana jaizan wujudi, maka sungguh Allah itu jaiz wujudnya. Jaiz itu bisa jadi wujud, bisa jadi enggak. Seperti ya, wujudnya sesuatu selain Allah itu namanya jaizan wujudi. Bisa jadi diwujudkan Allah, bisa jadi tidak. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus namanya ta'alluq, keterkaitan sifat-sifat Allah. Ya, ini rumit sekali bahasanya nanti ketika berbicara dengan bahasa ta'alluq. Maka ketika Allah itu tidak bersifat baqa, berarti Allah itu bersifat fana, lebur, binasa. Ketika Allah bersifat fana, maka itu tidak mungkin, karena berarti Allah itu jaizul wujud. Jaiz itu bisa wujud, bisa enggak. Bisa jadi Allah itu enggak ada, bisa jadi Allah itu ada, diwujudkan atau tidak. Itu namanya jaizul wujudi. Kalau memang Allah seperti itu, maka bukan tidak mungkin. Buktinya Allah wujud. Ya ini. Illau kana jaizul wujudi lakana haditsan. Kalau Allah itu jaiz wujudnya, bisa jadi wujud, bisa jadi enggak, maka ini kembali lagi Allah itu berarti hadis. Allah itu berarti baru diciptakan, baru tercipta. Nah, kembali kepada hadis. Maka lagi dua aikaunuhu hadisan muhal. Apabila andai kata Allah itu adalah kudus atau baru tercipta, maka ini adalah muhal. Ya, karena apa? Illau kana hadisan lam tafa'anhul qidam. Apabila Allah itu adalah kudus, maka akan meniadakan dari Allah itu sifat tidak. Allah tidak bersifat tidak berarti kalau Allah itu kudus. Ya. Lakin tifaul qidami anhu muhal. Nah ini. Tetapi sifat tidak adanya Allah di dalam sifat tidak itu bagi Allah, maka itu muhal atau tidak mungkin ada pada diri Allah. Li'annahu qad qama dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala, karena memang sungguh sudah ada penegakan dalil bahwa memang Allah itu wajib mempunyai sifat tidak yang sudah kita bahas tadi. Jadi ini antara tidak dengan baqa ini saling keterkaitan. Andai saja Allah itu tidak baqa, otomatis Allah tidak punya sifat tidak. Karena ketika Allah itu punya sifat fana, lebur, binasa, maka tidak mungkin Allah itu tidak. Karena yang tidak itu tidak akan mungkin binasa, karena terdahulu. Yang tidak akan mungkin didahului oleh sesuatu, atau tidak mungkin Allah itu juga diakhiri oleh sesuatu lain selain Allah. Nah ini, maka dari itu kita harus pahami antara sifat baqa dan sifat tidak ini saling keterkaitan. Apabila Allah itu bersifat baqa, berarti Allah itu juga wajib bersifat tidak. Karena apabila Allah itu bersifat fana, lebur, maka tidak mungkin Allah itu dinamakan terdahulu,
pasti Allah itu nanti akan lebur satu ketika, atau bahkan sudah lebur, ya, sudah musnah, ya. Makanya ini bako itu wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah ini maha yang kekal. Selain Allah itulah fana, lebur, ya. Selain Allah itu lebur, termasuk alam semesta, termasuk di dalam alam semesta itu adalah surga, neraka, semuanya, ya. Ini semuanya nanti akan lebur pada waktunya, pada saatnya. Namun manusia yang lemah, manusia yang dhaif tidak akan mungkin tahu kapan leburnya alam semesta. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali itu ada dialog atau ada pertanyaan, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wajibnya Allah. Yang saya akan tanyakan, hari-hari ini atau sudah beberapa lama ini banyak yang viral mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mengenai dengan kaitan dengan yang dijelaskan. Allah itu di mana sih? Kapan sih? Gitu. Satu. Yang kedua adalah adakah yang tadi dijelaskan? Kalau kita mungkin ada penjelasan mengetahui, tapi ada kenapa masyarakat juga yang beragama Islam itu menyatakan bahwa memang ada surga neraka, memang pernah ke sana, memang ada mungkaran nakir, hal-hal yang kayak gitu, Pak Ustaz. Ada lagi yang sekarang lagi viral, ada memberikan informasi tidak wajib, di Al-Quran tidak ada wajib untuk sholat 5 waktu. Itu aja Pak Ustaz yang saya sampaikan ini untuk bisa mengenai hal-hal yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, inilah jangankan ya anak-anak kecil, kadang-kadang banyak sekali penceramah-penceramah atau mungkin disebut sebagai ustadz dalam akidah ini, mereka ini melenceng dari akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan. Ketika dikatakan Allah itu ada, adanya Allah itu di mana? Ketika dikatakan di mana, berarti Allah itu bukan mukhalafatul lil hawadis. Allah itu bukan berbeda dengan makhluknya. Ketika di mana, berarti Allah bertempat. Ya, bertempat. Walaupun di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya, Allah itu alal arsy istawa. Ini kaum mujassimah atau musyabbihah, orang yang menyerupakan kaum atau aliran yang menyerupakan Allah ini dengan makhluk, mengatakan Allah itu berada di arasy. Allah itu duduk-duduk di arasy seperti duduknya kita. Itu ada kaum namanya mujassimah yang mengatakan bahwa Allah itu mempunyai jisim kayak kita, punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Punya jasad, tapi jasadnya tidak seperti kita. Punya kaki, punya mata dan sebagainya, tidak seperti kita. Alasannya seperti itu. Ketika kita mengatakan Allah itu punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Ya, harimau punya tangan, tangannya tidak seperti manusia. Kan begitu. Ayam punya kaki, kakinya tidak seperti manusia. Ini kan makhluk. Makanya apabila dikatakan Allah itu berada di mana, ketika kita jawab Allah itu berada di satu tempat, berarti Allah itu bertempat. Sebagaimana makhluk itu bertempat. Allah itu bukan jisim, sehingga Allah tidak perlu tempat. Ya. Atau mungkin kalau menjelaskan kepada anak-anak, itu seringkali kita ini, mohon maaf, guru itu Allah itu di atas. Ya. Maka di dalam hal ini kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknai
Allah itu alal arsy istawa. Istawa dimaknai menguasai, bukan bertempat. Allah itu menguasai arasy. Ya, makanya ini yang lucu lagi, Pak. Ayat kursi yang disebut wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Di atas arasy itu ada kursi. Kursi ini dikatakan sebagai tempat Allah duduk-duduk. Nah, ini kan konyol lagi. Ya. Ya ini pada wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah itu memuat langit dan bumi. Betapa luasnya kursi. Jadi kalau saya bilang ini saya punya cincin dalam genggaman saya, kalau ditanya saya berada di mana, di antara cincin ini saya berada di mana? Ini ibarat alam semesta. Alam semesta digenggam Allah. Kalau kita bicarakan Allah itu berada di mana? Allah yang menggenggam alam semesta. Kira-kira ada tempat nggak bagi Allah di alam semesta? Kan begitu, logikanya begitu, Pak. Makanya apabila dikatakan Allah berada di mana, ini pertanyaan yang konyol. Bagaimana mungkin alam semesta memuat Allah? Allah sendiri yang menggenggam alam semesta, bagaimana Allah muat di alam semesta? Makanya inilah logiknya, ini pertanyaan salah. Jadi tidak usah dijawab. Kalau kita kasih pertanyaan anak-anak salah, dijawab akan salah. Ya, konteks pertanyaannya saja salah, Pak. Jadi Allah itu tidak berada di mana-mana. Jadi ini pertanyaannya salah, nggak perlu dijawab. Ibarat contoh, kalau saya punya cincin, saya genggam cincin saya di antara cincin berada di mana? Bisa dijawab nggak? Allah kan yang menggenggam alam semesta. Maka ketika ditanya di antara alam semesta ini Allah berada di mana, ya nggak bakalan bisa dijawab. Ya, itu logikanya seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati, Pak. Di akhir zaman ini banyak sekali aliran-aliran yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah namanya Mujassimah atau Musyabbihah. Kaum atau aliran yang menyerupakan Allah ini serupa dengan makhluk. Allah punya tempat, ya, Allah punya tangan, Allah duduk di arasy. Ini seolah-olah kalau anak kecil itu dia pasti percaya, oh Allah itu ada duduk di arasnya, Allah punya kursi, ya Allah, oh pokoknya seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang salah, ya. Makanya kita harus hati-hati. Ada banyak aliran-aliran yang disebut oleh Nabi itu kan 73 aliran golongan. 73 aliran ini hanya satu yang masuk surga, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya adalah disebut Ahlus Sunnah oleh karena mengikuti Nabi, wal Jamaah mengikuti Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin. Jadi seperti itu. Di samping mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, ini adalah Al-Hadis, dan mengikuti ijma' qiyas para ulama-ulama yang berkompeten di dalam bidangnya. Makanya kaidah kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kaidah yang digagas oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau keluar dari dua kaidah itu, maka itu sudah melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ketika berbicara madhab di dalam fikih, kalau keluar dari konteks 4 madhab, misalkan orang itu kalau tidak bermadhab Hanafi berarti bermadhab Maliki, kalau tidak berarti bermadhab Asy-Syafi'i, kalau tidak berarti bermadhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. 4 ini ya al-mustahidin, ulama-ulama mustahid yang direkomendasikan oleh Ahlus Sunnah, kelompok Ahlus Sunnah yang harus diikuti. Karena di luar mustahid 4 ini banyak sekali yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi seperti itu. Kalau di dalam tasawuf, misalkan ini bapak-bapak mendalami tasawuf, yang direkomendasikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah disepakati para ulama, tasawuf
Muhammad Al-Ghazali dan Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi ini yang direkomendasikan. Kalau keluar daripada jalur tasawuf dua imam ini, maka bisa jadi kita tasawufnya ini tasawuf yang sesat, yang tidak berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam sisi fikih 4 madhab, dalam sisi akidah 2 madhab. Kalau tidak Abu Hasan Al-Asy'ari berarti Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dari sisi tasawuf 2, kalau tidak Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Jadi seperti itu Pak lebihnya ya. Jadi memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering menggugah kita. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya tidak perlu dijawab karena konteks pertanyaannya pun salah. Ya, salah. Jadi seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kita kan harus percaya dengan imam yang 4 dan tabi'in semua. Nah, kalau keluar dari konteks itu dan menambahkan imam lagi dari yang 4 itu, pemuja-mujanya kan padahal waktu imam yang 4 itu juga nggak disetujui, maksudnya nggak ada nabi kan, belum ada imam 4 itu, belum nabi udah meninggal. Dan padahal yang sekarang ada yang satu kelompok membangga-banggakan imamnya. Itu pengakuannya gimana Ustaz? Padahal kan manusia itu kan semua juga punya kesalahan, tapi seolah-olah dia benar pendapatnya. Gimana Ustaz? Ya. Coba jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang imam. Imam 4 ini kan imam al-mujtahidin yang beristihad, yang mempermudah kita untuk menggali Al-Quran dan Al-Hadis dalam sisi ibadah. Kalau tadi yang 2 itu dalam sisi akidah, yang 2 lagi dalam sisi akhlak, karakter. Jadi ini imam, kalau kita punya imam lain selain imam 4, apabila imam lain ini mengikuti imam 4 ini berarti tidak keluar dari konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat, ketika ada ta'assub itu mengkultuskan seseorang, ya, yang seseorang ini barangkali ya sampai dipuja-puja, sampai diandal-andalin dan sebagainya. Kalau ketika melewati batas daripada seorang manusia di dalam memujinya melebihi batas manusia, terus ketika dia ini memuliakannya melebihi batas manusia, maka ini bisa menjadikan dia mengkultuskan daripada orang. Ini masuk penyakit hati. Dalam kajian Imam Al-Ghazali, di antara yang bisa mengotori hati kita itu adalah penyakit hati itu at-tasya'ub. Tasya'ub itu mengandalkan golongannya, ya, mengalahkan golongan orang lain, mengandalkan alirannya dengan melecehkan aliran lain. Itu namanya tasya'ub. Ya, tasya'ub itu berlebihan di dalam mengunggulkan kelompoknya. Makanya kita ini tidak boleh fanatisme di dalam kelompok, itu tidak boleh, dilarang Pak. Makanya Imam Asy-Syafi'i sendiri beliau mengatakan, ya, apabila kalian menemukan kebenaran dalam ijtihadku, kata Imam Asy-Syafi'i, itu semata-mata masih ada kesalahan, sehingga tidak boleh diputuskan. Boleh jadi ya kita boleh pindah madhab lain, karena Imam Syafi'i juga seperti itu. Apabila kalian menemukan kebenaran ijtihadku, itu pun masih ada kesalahan. Dan apabila kalian menemukan kesalahan ijtihad orang lain, itu masih ada kebenaran, sehingga tidak boleh kita ini mengklaim salah. Ya,
Inilah yang luar biasa. Imam Syafi'i seperti itu. Kalau dalam konteks tasawuf, mohon maaf, di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Bishri beliau katakan, manusia itu dalam kebenarannya itu ada keburukan, ada kesalahan, apalagi dalam kesalahannya. Manusia itu dalam keilmuannya itu ada kebodohan, apalagi dalam kebodohannya. Manusia itu dalam kekayaannya ada kemiskinan, apalagi dalam kemiskinannya. Ini perlu bahasan panjang. Jadi inilah kenapa kita tidak boleh mengkultuskan seseorang, karena siapapun dia pasti punya keburukan, punya kesalahan. Ya, kita silahkan mengikuti. Oh, tidak ada salahnya. Makanya kalau imam orang Syiah itu kan mengkultuskan Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu itu dikultuskan sehingga tidak mengakui sahabat-sahabat lain, apalagi Abu Bakar. Dikatakan Abu Bakar itu merebut kekuasaan Sayyidina Ali yang seharusnya mendapatkan tampuk kekuasaan setelah meninggalnya Rasulullah. Itu menurut pengakuan orang-orang Syiah. Ya, ini gara-gara mengkultuskan, gara-gara tasawuf, gara-gara fanatisme berlebihan, inilah yang menjadikan permusuhan, perpecahan, kan begitu ya. Makanya ini ada beberapa, mohon maaf saya sebut beberapa tarekat. Beberapa tarekat itu terlalu memuji-muji mursyidnya, mohon maaf, mursyidnya, sehingga seolah-olah mursyid selain tarekatnya ini salah. Makanya kalau kita ini bertarekatlah dengan bijaksana. Tarekat itu kan salah satu jalan yang kita tempuh, bukan berarti yang lainnya nggak punya jalan. Madhab itu begitu, ada jalannya Imam Syafi'i, ada jalannya Imam Maliki, Imam ini jalan, tarekat. Jadi jangan kita mengaku bahwa jalan kita paling benar. Itu terkait dengan tasawuf itu dilarang seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali, mohon maaf, banyak sekali di kalangan tarekat itu orang mengkultuskan mursyidnya, hampir sama dengan orang-orang Syiah mengkultuskan imamnya. Jadi seperti itu. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah paling bijak, ya, karena semua imam itu baik, boleh silakan diikuti imam 4 ini, karena ini sudah berstandar as-sunnah al-kitab, jadi tidak melenceng. Ijtihad-ijtihadnya itu tidak melenceng daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya direkomendasikan oleh para ulama yang namanya Ahlussunnah as-sunni, yang ketika fikih mengikuti madhab Imam 4, ketika tauhid atau ilmu kalam atau akidah mengikuti 2 madhab, ketika tasawuf maka mengikuti 2 madhab itu. Jadi seperti itu Pak ya. Intinya mengkultuskan seseorang, fanatisme berlebihan itu adalah termasuk bagian daripada penyakit hati. Ini dibahas secara khusus di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Abu Hamid Imam Al-Ghazali ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi seperti itu. Baik, sudah. Satu lagi Pak Ustaz. Oh enggak. Guru kami, enggak Pak Ustaz. Ya. Mau tanya mengenai satu lagi ada akidah Tohawi. Apakah itu Tohawi? Ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di dalam kitab yang dikarang oleh Imam At-Tahawi itu semuanya akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun Imam At-Tahawi itu mengikuti mazhab Hanafi, beliau mengikuti mazhab Hanafi, tapi di dalam akidah-akidah Ahlussunnahnya itu mengikuti, tidak keluar dari konteks 2 imam tadi, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ini beliau ini tidak mencetuskan, tapi mengikuti apa yang sudah dirumuskan oleh 2 imam Ahlussunnah itu tadi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi At-Tahawi ini beliau hanya memudahkan untuk kita ini belajar akidah. Ya. Jadi At-Tahawi ini lebih
akidah-akidahnya yang disusun beliau, yang dirancang beliau ini lebih lengkap lagi dibanding ya kita itu udah kelas tinggi, makanya beliau itu udah kelas tinggi pelajaran ya, itu tidak keluar daripada konteks, hanya bermadhabnya saja berbeda. Beliau Imam At-Tahawi itu madhabnya mengikuti madhab Hanafi atau Hanafiyah ya, jadi itu masih dalam konteks aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Dan barangkali itu sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita akhiri dengan doa, semoga Allah memudahkan segala urusan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat, dan juga menjadikan kita ini orang-orang yang ahli istiqamah di dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa masma'i bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة وبمعجزات سورة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا كل محنة وفتنة وبؤس وغيره، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. رب هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian saja pada kesempatan pagi ini. Terima kasih.